Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan, nama saya Heru Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak bahaya narkoba. Apakah kalian mau atau bersedia? Ya, bersedia. Ya, waktunya nanti sekitar 5 sampai 10 menit. Ya, jika bersedia mari kita siapkan terlebih dahulu materinya. Ya, di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu narkoba? Ya, Pak. Ya, apa? Termasuk obat-obatan yang terlarang dan tidak dilegalkan oleh negara. Ya, mungkin seperti itu, tapi narkoba sendiri yaitu semua zat padat atau cair yang maupun gas yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat mengubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen di dalam atau dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Yaitu itu bisa narkoba itu sendiri dapat mengubah struktur tubuh untuk menjadi lebih kuat, mungkinlah seperti itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba sendiri apakah ada yang tahu? Belum ada, Ya, Pak. nomor 1 yaitu narkotika. Narkotika menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi atau sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Narkotika itu dapat menimbulkan ketergantungan atau kecenderungan. Seperti contohnya nikotin pada rokok itu dapat menimbulkan kecenderungan atau ketergantungan. Narkotika itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, golongan 1 contoh heroin, kaloin, dan ganja. Golongan 2 contohnya morfin dan petidin. Golongan 3 contohnya kadenoin. Ya, kedua, psikotropika. Menurut UU RI nomor 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang psikotropika ini dapat mengubah perilaku kita dari mental dan maupun aktivitasnya. Psikotropika itu terdiri dari 4 golongan. Golongan 1 contohnya ekstasi. Golongan 2 contohnya amfetamin, dan golongan 3 contohnya phenobarbital. Golongan 4 contohnya diazepam, mitrazepam, bukan bubuk, dan lain-lain. Yang jenis ketiga zat adiktif atau lainnya. Yang termasuk zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang dapat berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika meliputi A. Minuman alkohol. Minuman alkohol mengandung etanol, etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Ada 3 jenis minuman alkohol. Di sini apakah ada yang pernah meminum alkohol? Belum Ada. Mantap. Alkohol golongan 1 kadar etanolnya dari 1 sampai 5. Contohnya seperti bir. Golongan 2 kadar etanolnya 5 sampai 20. Contohnya minuman anggur. Golongan 3 kadar etanolnya 20 sampai 45. Contohnya whisky, vodka, dan lain-lain. Selanjutnya pemakaian tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Dalam upaya menanggulangan nafsa di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol tertentu pada remaja harus menjadi bagian yang upaya untuk pencegahannya. Karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan nafsa lain yang berbahaya. Apakah ada yang merokok? Tidak. Tanda-tanda atau pengaruh narkoba. Apakah ada yang tahu tandanya gimana orang yang menggunakan narkoba? Belum tahu, Pak. Mohon dijelaskan. Fly, terbang. Ya, tanda-tandanya seperti tanda-tanda penggunaan narkoba. Perubahan fisik itu badannya terlihat kurus. Tapi beda dengan kurus orang yang bawaan, itu beda. Yang kedua, tampak mengantuk, mata merah atau cekung, bekas suntikan, goresan di lengan atau kaki. Kalau perubahan perilaku, orangnya emosian dan tidak stabil, takut sinar atau air, penyendiri, bohong, sering mencuri atau menjual barang, pergi tanpa pamit, dan halusinasi. Nah, dampak penggunaan narkoba sendiri secara umum, narkoba sangat berbahaya karena dampak sebagai berikut. 1. Bahaya bagi tubuh, merusak otak dan sistem tubuh yang bisa
terjadi komplikasi dan menimbulkan penyakit macam-macam. Terjadi perubahan fisik, badan jadi kurus dan mata merah. Bagi wanita sendiri, narkoba dapat berbahaya karena mengganggu siklus menstruasi, bisa jadi menstruasi selama memakai narkoba. D. Menimbulkan penyakit berbahaya yang sulit untuk disembuhkan seperti kanker paru, HIV, AIDS, hepatitis, jantung, penyakit jiwa, bahkan bisa meninggal dunia. Sangat bahaya ini bagi tubuh kita. Dan bagi di lingkungan keluarga, perilaku menyimpang, asosial anak, berbohong, mencuri, dan tidak tertib hidup bebas dan menjadi aib keluarga. B. Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan sehingga merusak kehidupan keluarga, kesulitan keuangan. Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi. Dan di lingkungan sekolah, merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatkan tindak kenakalan, membolos, tawuran pelajar, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya. Dampak bagi masyarakat itu sendiri, terciptanya pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna atau mangsanya, meningkatkan kejahatan di masyarakat, itu baik secara contohnya seperti merampok, mencuri, membunuh, sehingga masyarakat menjadi resah, meningkatkan kecelakaan. Nah, cara menghindari salah penggunaan narkoba sendiri yaitu dengan cara menghindarinya dengan memperkuat keimanan, memilih lingkungan pergaulan yang sehat. 2. Dari orang tua atau keluarga, menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Mengasuh, mendidik anak yang dengan baik. Nah, mungkin juga dari tokoh masyarakat sekitar, salah satunya mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang, mengadakan penyuluhan, kampanye, pencegahan penyalahgunaan narkoba, misalnya membuat peraturan-peraturan di masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, merujuk korban ke tempat pengobatan, merencanakan pelaksanaan koordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, bahaya narkoba sendiri untuk kesehatan tubuh yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, apa? Apakah mengelem termasuk narkoba? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengelem itu tersendiri juga termasuk ke dalam aktivitas nafsa atau bisa juga itu narkoba, yaitu karena di dalam lem itu terdapat zat-zat kimia yang di dalamnya itu termasuk ada zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung, ataupun disuntikan. Ya, jadi mengelem itu termasuk ke dalam narkoba, penyalahgunaan narkoba. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, sudah jelas mungkin seperti tadi. Sudah. Ya, jika sudah jelas, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.